Isu KIP kuliah tidak tepat sasaran yang informasinya banyak viral di media Twitter atau X akhir-akhir ini tentu cukup meresahkan. Kita tentu harus memberikan sedikit panduan kepada para mahasiswa penerima KIP kuliah agar tentu tidak menjadi bulan-bulanan gibah online yang saat ini makin marak, yang itu ditujukan ke teman-teman penerima KIP kuliah. Meskipun tentu kita juga menyadari bahwa dalam penyelenggaraannya tentu tidak bisa 100% KIP kuliah bisa menjangkau mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Ada teman-teman yang membutuhkan KIP kuliah tetapi tidak mendaftar KIP kuliah. Ada teman-teman yang pantas mendapatkan KIP kuliah tetapi nggak tahu caranya daftar KIP kuliah yang benar itu seperti apa dan lain sebagainya, yang kadangkala kelompok ekonomi yang jauh lebih baik, barangkali yang dalam mindset tertentu dianggap lebih mampu, justru bisa mengakses beasiswa ini. Apakah itu salah? Tentu tidak. Jadi banyak faktor kenapa yang kategori lebih miskin mungkin harus membayar UKT dan kategori yang agak lebih menengah bisa mendapatkan KIP kuliah. Artinya miskin literasi juga bisa menyebabkan kalian tidak bisa mengakses beasiswa ini. Bisa jadi malah mereka-mereka yang kelompok menengah yang melek literasi yang justru memanfaatkan berbagai informasi yang ada untuk kemudian mereka ambil celahnya dan kemudian bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini. Kalau teman-teman mengikuti yang lagi viral di Twitter berkaitan dengan salah satu oknum penerima KIP kuliah di universitas negeri ternama yang ada di Jawa Tengah, memang tentu layak diviralkan dan mungkin barangkali kategori yang layak mengundurkan diri dari KIP kuliah itu sendiri. Tetapi ada beberapa catatan dari kasus itu yang kemudian ingin kita tekankan kepada teman-teman penerima KIP kuliah. Yang pertama adalah etika. Tolong teman-teman penerima KIP kuliah, dengan segala bentuk usaha daya upaya kalian, barangkali ada yang punya sampingan usaha, punya freelance dan lain sebagainya, sehingga punya sumber penghasilan lain, tolong hindari flexing. Makanya kita seringkali kadang juga membela teman-teman yang punya iPhone asal bisa dipertanggungjawabkan. Kadang kita juga membela teman-teman yang barangkali bisa beli laptop agak mahal asal itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa sumbernya adalah hasil dari kerja keras teman-teman, berusaha freelance, jadi influencer dan lain sebagainya. Maka itu boleh, karena pada dasarnya penerima KIP kuliah itu harus berubah menjadi lebih baik dari taraf ekonomi yang sederhana atau bahkan ekonomi kurang mampu, harus berkembang ke taraf ekonomi yang lebih atas. Dan perlu diingat bahwa beasiswa ini memang tagline-nya adalah memutus mata rantai kemiskinan. Jadi berulang kali kita juga membela teman-teman yang bisa beli iPhone asal diseleksi KIP kuliah di awal tidak melakukan manipulasi. Asal kondisi ekonomi kalian, kondisi ekonomi orang tua kalian memang saat ini itu memang belum bisa support kalian untuk kemudian dibiayai full mandiri oleh orang tua. Dan tentu asalkan penghasilan kalian saat ini juga belum bisa menjamin kalian menjadi orang yang bisa melakukan pembiayaan mandiri atas biaya kuliah yang akan kalian jalani dan tuntaskan. Bahkan terkadang kita juga memberikan pembelaan, meskipun dari sisi finansial pribadi kadang jauh lebih baik gitu ya, tapi kalau melihat kondisi finansial orang tua yang biasa-biasa saja, asal tidak melewati batas ya, misalnya kalau sudah bisa beli mobil ya itu sudah nggak pantas. Misal penghasilan pribadi sudah 2 digit itu juga nggak pantas gitu ya, apalagi sudah bisa menyimpan saving tabungan untuk kuliah adiknya, itu tentu sudah kategori yang tidak pantas. Kalau masih dalam kategori wajar-wajar saja, teman-teman yang sedang berusaha
dan kemudian bisa self reward, bisa saving untuk membeli beberapa barang yang agak mahal, dan itu untuk keperluan support usaha kalian, bisnis kalian, maka saya pikir teman-teman masih layak bisa mendapatkan support pembiayaan KIP kuliah. Ada yang bertanya, ini kan mahasiswa ini sudah punya usaha tertentu, sudah punya penghasilan misal 7 juta per bulan, kenapa kok enggak dilepas KIP kuliahnya? Barangkali ada pertimbangan lain yang kampus berikan. Why? Asalkan ekonomi orang tua masih sama, masih kategori tidak mampu, apa yang menjadi raihan capaian dia, biarkan itu bagian dari reward yang diberikan oleh KIP kuliah kepada dia. Jadi kita nggak akan pernah punya role model, nggak pernah punya contoh mahasiswa KIP kuliah yang bekerja keras dan kemudian berusaha dan punya usaha, punya capaian di mana dia bisa sukses. Makanya ketika itu usaha yang dia jalankan setelah kuliah dan capaian prestasi atau mungkin ketenaran, popularitas yang dia dapatkan setelah kuliah dan kemudian membawa efek ekonomi yang luar biasa, misalnya barangkali KIP kuliah sendiri membiarkan itu berdasarkan paradigma kampus, boleh membiarkan sebagai bentuk reward ya, sebagai bentuk apresiasi kampus bahwa oh ini loh saya punya contoh mahasiswa KIP kuliah yang sukses berusaha saat jadi mahasiswa. Konteksnya bisa seperti itu. Makanya teman-teman yang jadi influencer atau punya usaha lain-lain, punya sampingan lain-lain, punya penghasilan sampingan yang lumayan, pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan kalian melewati batas kepantasan dan etika yang benar. Kalau kalian merasa masih butuh KIP kuliah untuk penopang beasiswa atau penopang kuliah kalian, tolong pantaskan diri kalian masing-masing. Jadi yang butuh KIP kuliah itu dirimu, bukan KIP kuliah yang butuh kamu. Karena beasiswa ini bisa sewaktu-waktu itu dicabut dari kepesertaanmu. Sementara ketika kamu masih butuh, maka tolonglah jaga etikanya, jaga kepantasannya, jangan sampai kalian menjadi bagian problem yang itu memberi efek negatif pada beasiswa KIP kuliah dan efek negatif yang barangkali bisa merepotkan diri kalian masing-masing. Terutama yang jadi influencer lah ya, yang selebgram, yang YouTuber dan lain sebagainya. Kalau kalian mencapai satu capaian tertentu, jangan terlalu dipamer-pamerkan ke publik. Barangkali kalian pikir itu adalah sesuatu yang biasa saja, tetapi barangkali publik justru menganggap itu sesuatu yang berbeda. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi dari viralnya selebgram yang kemudian mengundurkan diri itu, ada konsekuensi panjang bagi teman-teman yang kemudian itu dirujak netizen, aib-aibnya keluar, dan hal-hal buruk lainnya yang mengarah pada pembunuhan karakter terbuka semua. Maka saya tidak mau itu terjadi kepada teman-teman yang sebenarnya merintis dari nol. Kita ingin teman-teman yang merintis dari nol itu ya mendapatkan tempat penghargaan yang semestinya. Dan yang bisa menjaga itu semua bukanlah kita, bukanlah orang lain, tetapi teman-teman sendiri. Jadi harapan saya teman-teman penerima KIP kuliah tolong ngerti batasan. Yang misalnya di kampus di Jawa Barat kemarin itu yang viral, ya banyak yang lapor dan kemudian tidak terbukti. Tetapi kalau kampus yang di Jawa Barat itu konteksnya itu melewati batas ya, entah itu diundang atau tidak, dia datang di satu pesta mungkin ya, saya tidak tahu persisnya, tetapi di situ ada minuman keras di meja itu dan kemudian diposting, dan itu tentu sangat meresahkan publik. Batas etika yang patut dipedomani ya. Masa anak KIP kuliah
kemudian posting hal negatif ke klub malam, kemudian ada mirasnya dipamerkan di status, itu tidak benar. Kemudian misalnya penerima KIP kuliah, kemudian statusnya misal pamer habis beli tas branded, ya boleh kalian beli tas branded dalam konteks kewajaran tertentu, misalnya harga 1,5 juta, ya barangkali masih bisa dijangkau dalam kategori akal waras oleh penerima KIP kuliah yang punya freelance, boleh, tapi jangan dipamer-pamerkan. Itu akan menimbulkan prasangka yang tidak benar. Misalnya kalian bisa beli iPhone gitu ya, itu harus kalian klarifikasi ke teman-teman dekat kalian, ini hasil saya ngelesi sekian tahun gitu ya, 1 semester, 1 tahun, dan lain sebagainya. Harus bisa kalian jelaskan. Jangan justru iPhone-nya itu dipamerkan dalam bentuk status di Instagram, kemudian bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa di kampus. Itu menimbulkan kecurigaan. Bisa beli iPhone ya boleh, tetapi harus bisa dijelaskan, dipertanggungjawabkan. Ada juga yang bisa beli tablet ya, tablet yang Apple Croak itu ya, yang Apple itu juga sebenarnya masih dalam batas kewajaran, tapi tolong jangan dipamer-pamerkan dalam konteks flexing di media sosial. Ya butuhnya dipakai untuk kuliah ya cukup lah, nggak perlu kemudian update status ini capaian saya. Ya itu sebenarnya wujud kebanggaan kalian barangkali, tetapi kalian harus bisa mengerti, tahu batasan mana boleh, mana tidak boleh, mana pantas, tidak pantas gitu ya. Kita juga mengapresiasi publik yang kemudian mencari-cari kesalahan mereka-mereka yang barangkali suka pamer, dan ini harus jadi pelajaran untuk penerima KIP kuliah yang suka pamer gitu ya. Mengapresiasi, tetapi nampaknya apa yang terjadi akhir-akhir ini kita melihat juga agak melewati batas ketika kemudian semua di-spill yang barangkali sebenarnya memang orangnya modelnya kayak gitu, kemudian di-spill, diviralkan. Takutnya ada pembunuhan karakter yang kemudian tidak tepat dan menyasar ke teman-teman KIP kuliah yang sebenarnya layak. Saya takutnya seperti itu. Jadi video ini sedikit sebenarnya bentuk pembelaan terhadap apa yang viral akhir-akhir ini. Pembelaan dalam konteks bahwa kita mencoba meyakinkan bahwa KIP kuliah sebenarnya masih clean kok gitu ya, bersih kok ya, masih mayoritas tepat sasaran. Saya tidak ingin membela yang tidak tepat sasaran, tetapi banyak penerima KIP kuliah yang on the track, dan jangan sampai kemudian hal-hal buruk ini diterus-teruskan, diupload di medsos, viral berbulan-bulan. Apa yang terjadi kalau ini terdengar sampai ke lembaga kepresidenan? Saya khawatir arah kebijakan pendidikan kita bisa kemudian mendegradasi dari esensi beasiswa ini bisa di-cut kuotanya dan lain sebagainya. Kalau evaluasinya bagus, misalnya nggak ada beasiswa KIP kuliah tetapi kuliahnya semua gratis, nggak masalah. Tapi kalau kemudian dianggap beasiswa ini sudah nggak efektif, ya udah kuotanya di-cut aja, dikurangi separuhnya, itu akan jadi masalah yang cukup serius menurut saya. Jadi saya berharap teman-teman lah, penerima KIP kuliah lah, yang harus menjaga beasiswa ini tetap berjalan on the track dan tidak dikotori dengan pemberitaan-pemberitaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga ada poin-poin yang teman-teman mahasiswa KIP kuliah dapatkan dari video ini.